Untuk kesulitan untuk menentukan siapa tersangka kasus dugaan pembunuhan atas Wayan Mirna Salihin. Bukti apa saja yang harus dicari polisi untuk menentukan tersangka? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan pakar kriminologi Erlangga Masdiana dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Erlangga. Selamat malam. Mas Erlangga, kalau Mas Erlangga melihatnya, apakah ini polisi begitu berhati-hati atau polisi mengulur waktu? Ini persoalan wacana nih, wacana yang mengemuka di ranah publik itu memang seringkali beragam ya. Ada orang melihat dari sisi mana. Kalau dari sisi waktu, barangkali mungkin ini cukup lama ya. Cukup lama? Cukup lama. 2 minggu? Ya, di dalam artian bahwa kasus ini kan desain tempatnya ya itu sedemikian sempit, lalu kemudian meskipun sebenarnya itu lebih terbuka ya, tapi sebenarnya kira-kira orang yang berinteraksi dengan Mirna itu kan nggak begitu banyak di dalam lokasi itu. Meskipun mungkin setiap kasus kejahatan itu tidak berdiri sendiri, bisa saja dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang ada sebelumnya kan gitu. Oke, kalau Anda katakan ini terlalu lama, lalu apa motif dari mengulur waktu ini? Kita lihat gini, kalau saya lihat polisi itu pasti punya. Mas Erlangga ditahan di sana, kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami akan segera kembali di Prime Time News. Tugas kafe, kamu sempat menghalang-halangi mereka? Tidak, itu bohong. Ada bukti bohong. Coba untuk tolongin Mirna. Iya, saya tantang. Kalau itu emang ada buktinya, saya menghalang-halangi, ya udah ayo kasih ke saya. Teman saya sendiri Pak, sakit begitu, saya menghalangi bantuan itu, kayaknya kok dia mau kerjain apa dengan ngomong kayak gitu. Jadi kamu ngerasa sekarang kayak semua orang against kamu? Iya, betul sekali. Duni, ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa versi kamu, bahwa bukan kamu tidak seperti yang dituduhkan? Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang itu dicatat semuanya sama polisi. Polisi akan ungkap, dan setelah diungkap masukkan ke media, jadi mereka tahu. Nah mungkin sesudah itu kalau ada hubungan lagi antara saya sama keluarganya Mirna, ya oke. Tapi nggak akan sama. Oke. Kan kamu berani bertaruh apa supaya masyarakat juga tahu bahwa kamu sampai sebegininya komitmen dan yakin bahwa bukan kamu pelaku? Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Kamu nggak perlu meyakinkan masyarakat bukan kamu pelakunya? Tidak perlu. Itu adalah kesaksian dari Jessica Wongso yang sampai saat ini memang menyatakan bahwa ia tidak merasa bersalah atas kasus kematian yang menimpa temannya Wayan Mirna Salihin. Mas Erlangga, kalau kita lihat dari kesaksian Jessica, tapi bukti-bukti yang ada, apakah ini kontradiktif? Bukti-bukti yang ada, apakah benar-benar memang mengarah ke Jessica sebagai tersangka utama atau calon tersangka utama? Bukti itu kan ada yang bukti primer, ada yang sekunder ya. Kalau bukti primer itu keterlibatan atau misalnya yang langsung mengarah ya terhadap kejadian satu kejadian kejahatan. Kalau bukti sekunder yang lain kan sebenarnya misalnya percakapan dia dengan pihak lain segala macam gitu ya. Dan itu sebenarnya juga bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Saya yakin sebenarnya dengan teknologi kepolisian yang ada sekarang, sebenarnya polisi sudah bisa menentukan atau bisa mengarahkan pada satu. Kalau dari pengakuan kepolisian saat ini sudah mengantongi 4 alat bukti, itu sudah lebih dari cukup untuk menaikkan tingkat penyelidikan kepada penyidikan, tapi belum ada tersangka. Kalau yang Anda analisa dari kasus ini, apa saja bukti-bukti yang mungkin dipunya, primer dan sekunder yang dimiliki kepolisian? Ya, polisi barangkali yang pertama bahwa bukti yang ada di situ ada sianida, itu bukti yang utama. Lalu yang kedua, polisi pasti telah meminta keterangan berbagai macam saksi yang ada di situ. Entah itu Jessica, entah itu Hani, entah itu mungkin para orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu. Lalu kemudian yang sekundernya mungkin dari berbagai macam dialog, percakapan dia sebelumnya. Karena peristiwa kejahatan itu kan nggak mungkin berdiri sendiri, tapi pasti ada kasus-kasus yang lain atau ada peristiwa-peristiwa yang lain yang mungkin terkait dengan para saksi. Kalau dari keterangan saksi ahli, apakah ini bukti primer atau sekunder? Saya kira mungkin di sini polisi itu masih sangat hati-hati ya, karena memang itu CCTV sendiri kan masih sangat tertutup dan kemudian tidak melihat
secara langsung ya proses bagaimana sianida itu dimasukkan atau ditaburkan. Siapa yang melakukannya segala macam juga nggak kelihatan kan. Saya kira memang dengan kehati-hatian polisi tadi, dengan menghadirkan berbagai macam saksi yang dianggap punya kompetensi untuk bisa mendukung apa yang disangkakan oleh pihak kepolisian nanti yang akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Berarti saksi ahli jadi bukti primer kepolisian, bisa? Enggak, bukan bukti primer, itu bukti yang bukan sebagai bukti ya, bukan sebagai bukti, tapi adalah sebagai suatu pendapat yang apakah mendukung atau tidak mendukung satu. Dengan adanya pemanggilan saksi ahli yang kami catat sudah 4 saksi ahli yang dipanggil oleh kepolisian. Apakah Anda melihat, dan juga informasi dari teman kami Gadis Bianca, ada saksi ahli lagi akan didatangkan esok hari kepada penyidik. Apakah Anda melihat polisi terlalu bergantung kepada kesaksian dari saksi ahli dibanding dari alat bukti primer yang telah dimiliki? Nah, sebenarnya kalau kita melihat gini, ini kan kasusnya kasus yang menarik ya, yang kasusnya terjadi pada wanita. Biasanya kasus yang terjadi pada wanita itu menarik perhatian publik segala macam, dan meskipun sebenarnya kasus kejahatan juga adalah kasus yang sangat menarik pasti di masyarakat, menjadi agenda publik, bahkan bisa menjadi agenda setting. Dan tentu kita lihat beberapa kasus-kasus kejahatan yang melibatkan wanita, apalagi wanita itu kemudian punya latar belakang yang bagus, yang menarik ya. Contoh kasus misalnya Angelin itu kan kasusnya juga yang terkontrol di satu tempat, di satu rumah, orang yang berinteraksinya terbatas, lalu kemudian itu yang sebenarnya juga kasus itu kan bisa dalam waktu cepat sebenarnya ya, tapi kan kemudian berusaha ingin menghadirkan dengan berbagai macam teknologi kepolisian yang memang sangat sophisticated. Jadi memang Anda meyakini bahwa kasus ini diulur-ulur waktunya? Saya nggak menyebutkan seperti itu, tapi artinya bahwa pihak kepolisian bisa lebih cepat. Oke, ditahan dulu Mas Erlangga di sana, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Langsung kami lanjutkan dengan Mas Erlangga, Mas Diana, kriminolog dari Universitas Indonesia. Mas, menutup dari segmen yang sebelumnya, apakah Anda berpikir bahwa polisi mengulur waktu dalam kasus ini? Saya melihat polisi sangat hati-hati memang, karena ini kan kasusnya agak buram ya, buram. Tapi yang barangkali mungkin di sisi yang lain juga polisi juga begitu sangat cerdas ya. Sangat cerdas memanfaatkan momen ini sebagai satu hal yang sangat menarik. Dengan 2 kali diadakannya expose yang beberapa hari yang lalu dan juga besok dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, apakah Anda melihat polisi kurang percaya diri dengan bukti yang mereka miliki? Polisi itu bukan kurang percaya diri, tapi memang polisi ingin menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar, ya, akurat, ya, dapat dipercaya. Dan juga supaya tidak bolak-balik juga nanti ya. Nanti kalau kurang ya berbagai macam bukti segala macam lalu kemudian dibalikin lagi, lebih baik ya kemudian polisi berkoordinasi dengan kejaksaan, meskipun ini tidak banyak terjadi ya. Kalau semacam ini biasanya lebih banyak diselesaikan di tahap pendahuluan, yaitu di kepolisian, lalu kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Berarti ini memang bukan suatu prosedur yang lazim gitu. Surat SPDP tanpa seorang tersangka, kemudian dilengkapi tanpa seorang tersangka juga bukan sesuatu yang lazim. Enggak, ini bisa dilakukan, ya bisa dilakukan meskipun itu tidak lazim. Oke, baik. Terima kasih Mas Erlangga, Mas Diana, kriminolog dari Universitas Indonesia telah berbagi informasi bersama kami di Prime Time News. Penyidikan Tipikor Kejaksaan Agung Yulianto mengambil jalur hukum dengan melaporkan oknum terkait pesan singkat yang berisi ancaman ke pihak kepolisian. Diduga SMS tersebut dilakukan oleh oknum berinisial HT. Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto secara resmi melaporkan oknum yang mengirimkan SMS ancaman kepada dirinya ke Bareskrim siang tadi. Dalam laporan tersebut disertakan bukti SMS ancaman yang ia terima selama 3 kali. Yulianto menduga oknum tersebut adalah seorang pengusaha. Ancaman pesan singkat tersebut ia terima saat sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan restitusi pajak yang dilakukan PT Mobile Aid tahun 2007-2009. Dari laporan tersebut, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE nomor 29 tahun 2008 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Saya hari ini melaporkan secara resmi seseorang yang saya duga inisialnya adalah HT. Saya laporkan yang bersangkutan dengan pasal 29 Undang-Undang ITE yang diancam dengan pidana 12 tahun penjara. Kenapa saya laporkan demikian?
saya telah mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melaporkan itu. Kita beralih ke informasi kasus SMS bernada ancaman pada jaksa penyidik di Kejaksaan Agung berujung pada laporan kepada Mabes Polri. Kasubdit Penyidikan Tipikor Yulianto melaporkan pengirim SMS ancaman berinisial HT ke Bareskrim Mabes Polri. Kasubdit Penyidikan Tipikor Kejaksaan Agung Yulianto secara resmi melaporkan seseorang yang mengirimkan SMS bernada ancaman kepada dirinya ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut Yulianto, seseorang yang mengirimkan SMS ancaman sebanyak 3 kali tersebut diduga berinisial HT. Entah berkaitan atau tidak, menurut Yulianto, SMS bernada ancaman ini ia terima saat sedang menyelidiki kasus dugaan restitusi pajak yang dilakukan PT Mobile Aid pada tahun 2007 hingga 2009. Siapa yang ngirimin, Pak? Ya. Sementara menurut pakar hukum pidana Jamin Ginting, perlu analisis dari ahli bahasa terkait dengan ancaman ini. Jika benar ada kaitannya dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, maka patut diduga ancaman ini memang dari pihak terkait kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada nggak, Set? 9 Januari yang saya duga inisialnya HT tadi mengirim lagi ke saya. Dia berkata, saya sebenarnya tidak ada urusan dengan mobil X, mobil 8 tulisannya di sini. Karena ini urusan operasional yang merupakan tanggung jawab di reksi, kata dia itu. Tapi dikarenakan penyidikannya dicoba diutak-atik diarahkan ke saya, maka saya mencoba untuk mendalaminya. Panjang sekali ini terusnya. Oke? Ya. Harus ada ahli bahasa yang menilai dan apakah ada keterkaitan antara SMS tersebut dengan kasus yang sedang ditangani. Kalau memang tidak ada kasus yang sedang ditanganin, tentu itu ibarat seperti informasi atau berita kaleng lah gitu, surat kaleng. Tetapi kalau memang ada, berarti ada kaitan antara apa yang diharapkan dari SMS tersebut dengan apa yang sedang diperiksa oleh Jaksa Agung.